Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di sini kita akan menelusuri kisah-kisah Islam paling menakjubkan yang syarat hikmah dan pelajaran. Kisah yang menggugah iman dan menggetarkan hati. Hari itu langit Madinah tampak kelabu. Angin berhembus dingin menyapu permukaan pasir yang mulai berwarna gelap. Di balik dinding kota, kaum muslimin sedang bersiap menghadapi sebuah ancaman besar, ancaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Inilah Perang Khandaq, juga dikenal sebagai Perang Ahzab. Perang yang menguji iman, kesabaran dan persatuan umat Islam di bawah bimbingan Rasulullah. Setelah kekalahan Quraisy di Perang Uhud, dendam terhadap Rasulullah belum padam. Luka mereka di Uhud terasa amat dalam, dan kehormatan mereka tercoreng di hadapan bangsa Arab. Namun kali ini, mereka tidak ingin bertindak sendirian. Mereka berencana membangun koalisi besar, menggabungkan kekuatan dari berbagai suku untuk menghancurkan Islam dari akar-akarnya. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, yang sebelumnya telah diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka, kini datang ke Makkah. Mereka menemui para pemimpin Quraisy, membawa kabar dan rencana besar. Mereka berkata, "Wahai kaum Quraisy, Muhammad dan para pengikutnya telah menjadi ancaman bagi kita semua. Jika kita bersatu, kita bisa menghancurkannya dalam sekali serang." Pemimpin Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, mendengarkan dengan seksama. Ia menatap tajam para utusan Yahudi itu dan berkata, "Apakah kalian benar-benar yakin bahwa agama kami lebih baik dari agamanya Muhammad?" Para pemimpin Yahudi menjawab dengan cepat, "Ya, agama kalian lebih benar daripada agamanya Muhammad." Mendengar itu Abu Sufyan tersenyum puas. Maka disusunlah perjanjian besar antara Quraisy dan Yahudi untuk menyerang Rasulullah. Kabar tentang kesepakatan ini menyebar cepat. Dalam waktu singkat, banyak suku Arab bergabung. Quraisy dari Makkah dengan 4.000 prajurit, Ghatafan dengan 2.000 prajurit, dan beberapa suku kecil lainnya dari Najd dan Tihama. Total kekuatan mereka mencapai 10.000 orang bersenjata lengkap, kekuatan terbesar yang pernah dikumpulkan untuk melawan kaum muslimin. Sedangkan pasukan Rasulullah di Madinah hanya sekitar 3.000 orang. Jumlah yang kecil, sumber daya terbatas dan musuh datang dari segala arah. Namun Rasulullah tidak pernah gentar. Beliau segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah di Masjid Nabawi. Di tengah suasana penuh kecemasan, muncul seorang sahabat mulia bernama Salman Al-Farisi, sahabat dari Persia, yang telah banyak belajar tentang strategi perang di negerinya. Ia berkata dengan suara tenang, "Wahai Rasulullah, di negeri kami, ketika kami takut serangan dari pasukan berkuda, kami menggali parit yang lebar dan dalam di sekitar kota kami. Dengan cara itu musuh tidak bisa menembusnya." Rasulullah menatap Salman tersenyum lalu berkata, "Itu adalah ide yang sangat baik, wahai Salman." Para sahabat pun menyetujui. Maka dimulailah pekerjaan besar itu, menggali parit di sisi utara Madinah, satu-satunya arah dari mana musuh bisa menyerang. Bayangkan di tengah udara dingin dan perut lapar, kaum muslimin menggali parit sepanjang lebih dari 5 km, dengan kedalaman mencapai 3 hingga 5 meter, dan lebar sekitar 4 meter. Rasulullah sendiri ikut turun menggali bersama para sahabatnya. Tangannya berlumuran debu, bajunya kotor, namun senyumnya tetap terukir. Setiap kali batu besar menghalangi, beliau sendiri yang memukulnya dengan palu sambil bertakbir, "Allahu Akbar. Aku telah diberikan kunci negeri-negeri Persia." Para sahabat pun bersorak penuh semangat. Meski lapar dan dingin, mereka tidak menyerah. Bahkan ketika mereka tidak memiliki makanan, Rasulullah menenangkan mereka dengan doa dan harapan. Sahabat Jabir bin Abdullah pernah menceritakan, "Ketika kami sedang menggali parit, kami tidak makan selama 3 hari. Kami mengikat batu di perut kami karena lapar, dan aku melihat Rasulullah juga mengikat 2 batu di perut beliau." Dalam kesulitan itu, mereka tetap mengingat Allah. Mereka bersenandung sambil menggali. "Kami adalah orang-orang yang telah berbayat kepada Muhammad untuk berjuang demi Islam selama kami masih hidup." Dan Rasulullah membalas dengan doa, "Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Ansyar dan Muhajirin." Kalimat itu menjadi penguat hati. Mereka sadar perjuangan ini bukan tentang dunia, tapi tentang mempertahankan kebenaran. Hari itu akhirnya datang. Kabut tipis menyelimuti padang pasir,
Dan dari kejauhan tampak pasukan sekutu datang bagai ombak besar kuda, unta, tombak, dan panji-panji perang. Abu Sufyan memimpin dari barisan depan. Di belakangnya, para pemimpin Quraisy dan Ghatafan membawa dendam yang membara. Namun ketika mereka mendekati Madinah, mereka terkejut. Di hadapan mereka terbentang parit besar, sesuatu yang belum pernah mereka lihat dalam peperangan Arab. Mereka berhenti. Kuda-kuda mereka tidak bisa menyeberang. Panji-panji mereka berkibar tanpa bisa maju. "Apa ini?" seru salah satu komandan Quraisy. "Muhammad telah membuat tipu daya baru." Abu Sufyan hanya menatap parit itu dengan tatapan tajam, menahan marah. "Ya, Anda tahu ini bukan pertempuran biasa. This the legs perang dakme kesbaran." Musuh memutuskan untuk mengepung kota. Selama sekitar 1 bulan penuh, mereka menunggu, mencoba mencari celah namun gagal. Panah-panah berterbangan dari kejauhan. Kadang pasukan Quraisy mencoba menyeberang, tapi selalu gagal. Di pihak muslimin, keadaan semakin berat. Makanan habis, udara dingin menggigit, malam-malam mereka penuh waspada. Namun Rasulullah tetap menenangkan para sahabatnya. Beliau berkata, "Kabar gembira wahai sahabatku, setelah kesulitan ini akan datang kemenangan besar dari Allah." Di antara pasukan musuh ada seorang panglima bernama Amr bin Abdawud al-Amiri, pendekar tangguh yang dijuluki Singa Quraisy. Ia berhasil menyeberangi parit di satu titik yang sempit, lalu menantang kaum muslimin berduel. Ia berteriak lantang, "Adakah di antara kalian yang berani melawanku?" Tak ada yang bergerak. Amr terkenal sangat kuat, pernah bertarung 100 kali dan tak pernah kalah. Namun tiba-tiba seorang pemuda maju ke depan Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Ia berteriak dengan lantang, "Aku Ali bin Abi Thalib akan melawanmu." Rasulullah menatapnya dan berkata, "Duduklah wahai Ali, ini Amr bin Abdwud." Namun Ali menjawab dengan tegas, "Meski dia Amr, aku tetap Ali." Rasulullah pun mempersilahkannya maju sambil berdoa, "Ya Allah, tolonglah dia." Kedua pendekar itu berduel dengan sengit. Suara pedang beradu, debu berterbangan hingga akhirnya teriakan takbir menggema. Ali bin Abi Thalib berhasil menebas Amr hingga tewas. Kaum muslimin bersorak gembira, dan moral musuh langsung jatuh. Malam-malam berikutnya penuh ketegangan. Pasukan sekutu mulai kelelahan. Mereka tidak menemukan jalan menembus parit, sementara logistik menipis. Namun masalah baru muncul. Bani Quraidah, salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah, melanggar perjanjian dan mulai bersekongkol dengan musuh. Kabar ini sampai ke Rasulullah. Para sahabat ketakutan, karena jika Bani Quraidah menyerang dari dalam, maka Madinah bisa jatuh dari 2 arah. Namun Rasulullah tetap tenang. Beliau berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik penolong. Hari-hari itu menjadi ujian paling berat. Sebagian sahabat mulai lemah, sebagian merasa takut. Namun Allah menegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 10-11, "Ketika mereka datang dari atas dan bawahmu, dan ketika pandanganmu terpaku serta hatimu naik sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam sangkaan, di sanalah orang-orang mukmin diuji dan diguncang dengan guncangan yang dahsyat." Madinah nyaris tak bisa bertahan. Namun di tengah kegelapan malam dan dinginnya angin, Allah menyiapkan pertolongan yang tak terduga. Malam itu langit Madinah tampak kelam. Angin berhembus tajam menusuk tulang. Para sahabat duduk di balik parit, menggigil dalam dingin dan lapar. Mereka tahu di seberang sana, 10.000 musuh sedang menatap dengan mata penuh kebencian. Rasulullah sendiri duduk bersama beberapa sahabat. Wajah beliau tampak lelah, tapi cahaya ketenangan tidak pernah padam darinya. Beliau berdoa lirih menengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah, Engkau yang menurunkan kitab dan Engkau yang menggiring awan. Engkau yang mengalahkan pasukan-pasukan. Kalahkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka." Doa itu menggema di langit Madinah, dan dari saat itulah pertolongan Allah mulai turun perlahan-lahan melalui seseorang yang tak disangka dan melalui angin yang tak bisa dikendalikan manusia. Di antara suku Ghatafan, terdapat seorang pemimpin bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ia datang bersama pasukan sekutu untuk menyerang Madinah. Namun di tengah pengepungan panjang, hatinya mulai gelisah. Ia teringat kepada Rasulullah, kepada kebenaran yang sering ia dengar dari kaum muslimin.
Malam itu diam-diam ia pergi menemui Rasulullah di tengah kegelapan, menyembunyikan kedatangannya dari rekan-rekan sekutunya. Ketika tiba di hadapan Rasulullah, ia berkata pelan, "Wahai Rasulullah, aku telah memeluk Islam. Tetapi, bangsaku belum tahu bahwa aku masuk Islam. Aku datang untuk menawarkan bantuan. Perintahkanlah aku dengan apa yang engkau kehendaki." Rasulullah menatapnya dengan senyum ringan dan berkata, "Engkau hanya satu orang di tengah pasukan yang banyak, tetapi sebisa mungkin buatlah mereka tercerai-berai. Perangilah mereka dengan tipu daya, karena perang adalah tipu daya." Nuaim mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu juga, ia mulai menjalankan strategi perpecahan terbesar dalam sejarah Perang Arab. Langkah pertama, ia pergi ke Bani Quraizah, suku Yahudi yang telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Ia berbicara kepada mereka seolah masih menjadi sekutu kaum Quraisy. "Wahai Bani Quraizah, kalian tahu bahwa pasukan Quraisy dan Ghathafan tidak akan tinggal lama. Mereka datang hanya untuk perang. Jika mereka gagal, mereka akan pergi dan meninggalkan kalian di Madinah. Sementara Muhammad akan membalas kalian dengan keras. Maka mintalah jaminan kepada Quraisy agar mereka menyerahkan beberapa orang penting mereka sebagai sandera sebelum kalian membantu mereka." Bani Quraizah berpikir dan mereka menganggap saran itu masuk akal. Setelah itu Nuaim pergi ke pasukan Quraisy dan Ghathafan. Kepada mereka ia berkata, "Tahukah kalian bahwa Bani Quraizah menyesal telah berkhianat kepada Muhammad? Mereka ingin kembali bersekutu dengannya. Dan untuk membuktikan kesetiaan mereka, mereka akan menyerahkan kepada Muhammad beberapa orang penting dari kalian. Maka jika mereka meminta sandera dari kalian, jangan kalian berikan karena itu adalah tipu daya mereka." Rencana licik itu pun berhasil menimbulkan kecurigaan di kedua pihak. Keesokan harinya utusan dari Quraisy mendatangi Bani Quraizah, memerintahkan mereka menyerang Madinah dari dalam. Namun Bani Quraizah menjawab dengan hati-hati, "Kami tidak akan berperang pada hari Sabtu, hari ibadah kami. Selain itu kami ingin kalian memberikan beberapa sandera agar kami yakin kalian tidak akan meninggalkan kami di sini jika perang gagal." Jawaban itu membuat pasukan Quraisy terkejut dan marah besar. Melihat mereka benar-benar ingin menyerahkan kami kepada Muhammad. Seru para pemimpin Quraisy, kecurigaan berubah menjadi kebencian. Pasukan sekutu mulai saling mencurigai, saling menyalahkan, dan bahkan tidak lagi percaya satu sama lain. Koalisi besar yang awalnya kuat mulai runtuh dari dalam. Malam berikutnya datanglah pertolongan Allah yang lebih besar. Langit gelap gulita, petir menyambar, gurun menggelegar. Lalu datang angin yang sangat kencang, dingin, dan ganas, menerpa seluruh kemah pasukan Quraisy dan Ghathafan. Tenda-tenda terbang terbongkar, kuali mereka terbalik. Api unggun padam, unta dan kuda berlari ketakutan. Tak seorang pun bisa berdiri tegak di tengah badai itu. Rasulullah mengirim sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman untuk memantau keadaan musuh. Hudzaifah menembus kegelapan melewati parit dan melihat sendiri bagaimana pasukan musuh porak-poranda. Abu Sufyan memerintahkan pasukannya dengan suara keras, "Wahai kaum Quraisy, kita tidak bisa bertahan di sini. Angin telah menghancurkan kita, makanan kita habis, dan Bani Quraizah telah berkhianat. Kembalilah ke negeri kalian." Malam itu juga, mereka pergi meninggalkan medan perang tanpa sempat menyerang Madinah. Ketika fajar menyingsing, para sahabat keluar dari parit. Mereka melihat bahwa musuh telah pergi, meninggalkan semua peralatan dan bekas-bekas kekacauan. Rasulullah tersenyum dan bersujud syukur kepada Allah. Beliau berkata, "Sekarang kita yang akan menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang kita lagi setelah hari ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin menang tanpa harus bertempur secara besar-besaran, karena Allah sendiri yang mengirimkan kemenangan itu. Namun perjuangan belum selesai. Setelah musuh pergi, Rasulullah segera memerintahkan pasukannya menuju Bani Quraizah karena mereka telah mengkhianati perjanjian dan hampir membuat Madinah hancur dari dalam. Pasukan muslim mengepung benteng Bani Quraizah selama 25 hari. Akhirnya mereka menyerah dan meminta keputusan hukum dari Rasulullah. Atas permintaan mereka sendiri, keputusan itu diserahkan kepada Sa'd bin Mu'adz, pemimpin suku Aus. Saat memutuskan berdasarkan hukum Taurat mereka sendiri,
bahwa pengkhianat dalam perang akan dihukum sesuai hukum perang. Keputusan ini diterima, dan sejak itu Madinah kembali aman dari ancaman dalam negeri. Perang Khandaq bukan hanya tentang strategi dan kemenangan militer, tapi juga tentang keteguhan iman. Kaum muslimin belajar bahwa kemenangan sejati datang bukan dari jumlah pasukan, tapi dari keyakinan dan kesabaran di jalan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 25, dan Allah menghalau orang-orang kafir yang penuh kemarahan, tanpa memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat ini menjadi penutup kisah heroik yang menggambarkan bagaimana iman dan strategi mampu menundukkan kekuatan 10.000 pasukan. Musyawarah dan kebijaksanaan adalah senjata utama. Rasulullah selalu melibatkan para sahabat dalam setiap keputusan besar. Ide Salman Al-Farisi menjadi bukti bahwa Islam menghargai setiap gagasan tanpa melihat asal-usul seseorang. Kesabaran adalah kunci kemenangan. Dalam kondisi lapar, dingin, dan ketakutan, kaum muslimin tidak menyerah. Mereka tetap menggenggam keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Fitnah dan pengkhianatan dapat menghancurkan kekuatan besar. Satu kebohongan kecil yang disusun oleh Nuaim bin Mas'ud mampu memecah belah pasukan besar yang awalnya bersatu. Ini bukti bahwa kebersatuan adalah fondasi kemenangan. Pertolongan Allah datang dari arah yang tak disangka-sangka. Angin yang tidak bisa dikendalikan manusia menjadi tentara Allah yang mengakhiri perang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 9, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin dan tentara yang tidak dapat kamu lihat." Kemenangan sejati adalah kemenangan iman. Setelah perang ini, semangat kaum muslimin semakin kuat. Mereka tidak lagi takut pada kekuatan duniawi, karena mereka telah menyaksikan langsung bagaimana Allah menjaga mereka. Madinah kembali tenang. Parit yang dulu menjadi pertahanan kini menjadi saksi bisu perjuangan iman. Rasulullah berjalan di antara sahabatnya, tersenyum melihat wajah-wajah lelah yang kini dipenuhi cahaya kemenangan. Beliau bersabda, "Sekarang setelah ini, Quraisy tidak akan pernah menyerang kalian lagi. Kalianlah yang akan mendatangi mereka." Dan benar, setelah perang Khandaq, kaum Quraisy tidak pernah lagi berani menyerang Madinah. Sebaliknya, dalam beberapa tahun setelahnya, Islam mulai melangkah menuju kemenangan besar, perjanjian Hudaybiyah, penaklukan Khaybar, dan akhirnya Fathu Makkah. Perang Khandaq menjadi titik balik sejarah saat umat Islam beralih dari bertahan menjadi menyerang, dari terancam menjadi pemenang.